Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di perkuliahan online mata kuliah manajemen pemasaran. Baik rekan-rekan sekalian, pada pertemuan kali ini yakni kita memasuki pertemuan ke-12 ya di mata kuliah ini. Adapun topik pembahasan kita yakni terkait strategi pengelolaan saluran distribusi. Di antaranya beberapa cakupan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yakni yang pertama mengenai saluran pemasaran dan jaringan nilai, kemudian yang kedua keputusan rancangan, integrasi dan juga sistem saluran, kemudian yang ketiga tentang bagaimana mengelola konflik dalam saluran. Oke, yang pertama kita harus bisa memahami ya bersama apa yang dimaksud dengan saluran pemasaran atau saluran distribusi atau biasa disebut sebagai marketing channel ya. Dan juga harus bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan jaringan nilai. Rekan-rekan sekalian ya, apa yang dimaksud dengan saluran pemasaran atau saluran distribusi? Ya, saluran distribusi merupakan sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk ataupun jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Ya, jadi yang di situ memang ada serangkaian organisasi ya, tidak hanya satu organisasi kemudian menyampaikan kepada konsumen, tidak, tetapi ada beberapa perantara yang bisa menghantarkan produk-produk tersebut hingga sampai di tangan para konsumen ataupun pelanggan. Nah, kemudian cakupannya dari saluran pemasaran atau saluran distribusi ini apa saja rekan-rekan? Di antaranya adalah ada pedagang grosir ya, kemudian ada juga pengecer, kemudian ada juga agen, dan juga ada juga yakni broker. Itu tadi diantaranya contoh-contoh yang mencakup dari saluran distribusi atau biasa kita sebut saluran pemasaran. Kemudian selanjutnya ada yang disebut sebagai jaringan nilai. Apa yang dimaksud itu jaringan nilai? Jaringan nilai merupakan sebuah sistem kemitraan dan aliansi yang diciptakan perusahaan untuk menyediakan, menambah dan juga menghantarkan penawarannya ya, di mana cakupan dari jaringan nilai ini apa saja, yakni ada pemasok dari perusahaan, kemudian pelanggan segera dan juga pelanggan akhir. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya rekan-rekan di sini bahwasanya saluran pemasaran dan jaringan nilai ini berbeda, namun mereka saling berhubungan agar bisa sampai pada tujuan dari perusahaan, yaitu menghantarkan ya, menyampaikan produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sampai kepada tangan para konsumen ataupun pelanggan dari produk tersebut, begitu. Kemudian sebelum kita membahas terkait dengan strategi dari saluran distribusi atau saluran pemasaran itu, tentunya ya kita harus bisa memahami kebutuhan pelanggan, di mana memahami kebutuhan pelanggan ini berkaitan erat dengan tipe-tipe ataupun kategori dari para pelanggan tersebut ataupun para konsumen dan juga yang biasa disebut sebagai pembeli. Adapun kategori dari pembeli ataupun konsumen ini ada 4 ya, bisa kita klasifikasikan menjadi 4 tipe. Yang pertama yang disebut sebagai pembelanja berdasarkan kebiasaan, kemudian yang kedua pencari kesepakatan bernilai tinggi, kemudian yang ketiga ada pula pembelanja yang mencintai keragaman, dan yang keempat yakni pembelanja dengan keterlibatan tinggi. Akan kita bahas satu persatu ya secara detail di sini. Yang pertama yakni tipe konsumen dengan kategori pembelanja berdasarkan kebiasaan. Apa yang dimaksud di sini ya? Yang dapat kita maknai di sini adalah bahwasanya ya konsumen tersebut membeli dari tempat yang sama dengan cara yang sama sepanjang waktu. Jadi sudah rutin ya melakukan kebiasaan proses transaksi jual beli atau pembelian itu ya sudah seperti halnya sewajarnya membeli dengan tempat mungkin yang beragam, ya kan, membeli produk yang beragam. Jadi seperti halnya konsumen biasa begitu. Kemudian yang kedua
ini merupakan kategori konsumen pencari kesepakatan bernilai tinggi ya teman-teman, di mana para konsumen ini mengetahui kebutuhan mereka dan banyak melakukan penyelidikan sebelum membeli dengan harga serendah mungkin. Jadi membandingkan, mungkin di sini adapun kategori yang lebih spesifik ataupun faktor yang dicari yang lebih spesifik ini lebih mengarah pada harganya ya. Sebisa mungkin cari nih, kita bandingkan informasi-informasi yang didapatkan dari satu produk ke produk yang lain, ataupun dari satu toko atau dari satu tempat ke tempat yang lain, mana kira-kira harga yang lebih rendah. Kemudian selanjutnya tipe yang ketiga yakni pembelanja yang mencintai keragaman, teman-teman. Di mana ya konsumen dari tipe ini yakni mengumpulkan informasi di banyak saluran, kemudian memanfaatkan layanan sentuhan tinggi ya, kemudian membeli di saluran favorit mereka tanpa memperhatikan harga. Jika tadi yang sebelumnya itu lebih mengarah pada harganya, namun yang mencintai keragaman ini kurang begitu memperhatikan terkait dari faktor harga. Yang penting di situ mendapatkan produk yang diinginkan ya, yang pastinya dengan spesifikasi tertentu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut. Kemudian yang keempat masuk pada tipe pembelanja dengan keterlibatan tinggi. Nah, dapat diartikan bahwasannya konsumen ini ya mengumpulkan informasi di semua saluran, melakukan pembelian di saluran dengan biaya yang murah, tapi memanfaatkan layanan pelanggan dari saluran sentuhan tinggi. Mungkin hampir kebalikannya dari pembelanja yang mencintai keragaman tadi ya, dia sudah mencari info yang begitu banyak ya, hampir di semua saluran ya, mungkin entah itu secara online ataupun offline, ataupun mungkin secara langsung mendatangi tokonya, ataukah mencari via web ya dan lain sebagainya gitu. Kemudian membeli juga dengan biaya yang murah ya. Faktor harga juga diperhatikan. Jika tadi pembelanja yang mencintai keragaman itu kurang memperhatikan dari segi harga, namun pembelanja dengan keterlibatan tinggi ini lebih spesifik. Dia akan membandingkan beberapa hal ya, akan memperhatikan, mengidentifikasi beberapa faktor yang bisa mempengaruhi terhadap keputusan pembeliannya. Jadi tidak hanya berdasarkan satu faktor saja, tetapi beberapa faktor. Dia sudah mencari informasi sebanyak mungkin ya, membandingkan beberapa saluran ataupun beberapa harga yang dianggap paling rendah ya, sesuai dengan produk yang dia butuhkan begitu. Jadi ini rekan-rekan sekalian yang perlu kita pahami ya, terkait dengan kebutuhan para pelanggan itu, di mana agar kita bisa tahu mencari celah peluang terhadap kebutuhan kebutuhan dari masing-masing pelanggan itu, maka kita bisa dengan mengidentifikasi terlebih dahulu, memahami terlebih dahulu, menganalisa tentang jenis-jenis dari pembeli tersebut ataupun kategori dari setiap konsumen, begitu ya rekan-rekan. Kemudian selanjutnya kita masuk pada peran dan fungsi saluran pemasaran. Setelah kita tahu tadi apa yang dimaksud dengan saluran pemasaran ya, ternyata ya pastinya nih saluran pemasaran ini karena masuk ke dalam kategori strategi pemasaran dengan menggunakan bauran pemasaran ya atau marketing mix ini, maka merupakan elemen ataupun unsur yang sangat penting ya untuk dilakukan dalam penerapan strategi pemasaran. Di antaranya peran dan fungsinya apa? Untuk perannya sendiri dari saluran pemasaran atau saluran distribusi ini adalah bahwasanya saluran pemasaran memiliki peranan yang sangat penting karena akan menyampaikan produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan ke konsumen ataupun konsumen industri, entah itu kepada konsumen secara langsung ataukah kepada industri di pasar bisnis. Kemudian konsumen biasanya akan memutuskan untuk melakukan pembelian ya jika produk yang tersedia di pasaran itu cukup banyak dan mudah dijangkau dari tempat tinggal konsumen, sehingga ekspektasi pembeli dari saluran pemasaran adalah memudahkan pembeli nih dalam pemesanan barang dan membawa barangnya. Sama saja misalkan ya, produk itu sangat dibutuhkan oleh konsumen, tetapi tidak dapat dijangkau oleh para konsumen nih. Nah, itu bisa saja akan mengurangi pangsa pasar yang ada ya. Misalkan produk tertentu sabun nih ya,
Nah, atau mungkin sabun cuci gitu. Nah, itu sangat dibutuhkan oleh konsumen. Misalkan iklan itu sudah berhamburan, promosi sudah digencarkan gitu ya, di televisi itu ada iklan-iklannya, tetapi ternyata belum semua toko, belum semua pusat pembelanjaan itu tersedia produk tersebut, sehingga sulit kan, susah konsumen itu menjangkau produk yang disediakan, itu menjadi hambatan tersendiri. Maka perannya di sini adalah bagaimana agar memudahkan nih pembeli dalam memesan barang dan juga membawa barangnya. Nah, pastinya lebih spesifik ini agar produk sampai kepada tangan konsumen itu dengan baik dan dengan cepat gitu. Adapun beberapa fungsi ya dari saluran pemasaran ini sehingga bisa kita simpulkan di sini, diantaranya yang pertama, menggerakkan barang dari produsen ke konsumen ya. Pastinya produk itu kan diciptakan, produk itu dihasilkan, dibuat oleh perusahaan, tidak lain yaitu untuk disampaikan kepada para konsumen agar bisa dinikmati, agar bisa dibeli sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Kemudian yang kedua, fungsi yang lain adalah mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan juga kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari mereka yang memerlukan atau menginginkannya. Lagi-lagi karena ini adalah proses saluran pemasaran atau saluran distribusi, pasti memudahkan ya bagaimana agar waktu untuk sampai kepada pelanggan itu lebih efisien. Nah, kemudian konsumen ini bisa menjangkau produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan itu dengan cepat. Ini rekan-rekan sekalian ya, diantaranya peran dan fungsi dari saluran pemasaran. Maka mengapa ya kita penting untuk bisa memahami dan juga mempelajari terkait dengan strategi dari saluran pemasaran ini, karena ini merupakan unsur penting pula ya yang harus dipahami sebagai seorang pemasar nih sebelum melakukan strategi-strategi agar barang itu bisa sampai kepada konsumen. Maka harus bisa memahami apa yang harus diupayakan dari saluran pemasaran yang ingin dilaksanakan begitu. Kemudian ada pun beberapa model dari saluran pemasaran konsumen ya. Nanti akan kita bahas di sini untuk model saluran pemasaran industri dan juga konsumen ya. Untuk konsumen sendiri ada yakni 4 jenis ya, dari tingkat 0, tingkat pertama, tingkat kedua, sampai dengan tingkat ketiga. Untuk tingkat 0 ini mungkin lebih sederhana ya, kita bisa melihat bahwasanya di sini tanpa adanya perantara dari produsen itu dapat menjual barangnya ya yang telah dihasilkan tadi, yang sudah diciptakan tadi ya secara langsung kepada konsumen. Jadi tanpa adanya perantara ya, dari pihak produsen langsung menjualnya kepada konsumen. Mungkin ini biasanya untuk produk-produk yang kecil-kecil ya, dari perusahaan kecil gitu, ataupun mungkin seperti halnya industri UMKM ya, yang menciptakan barang, yang membuat barang kemudian langsung dijual nih kepada konsumen secara langsung. Nah, kemudian ada tingkatan yang lain masuk kepada tingkatan yang pertama ataupun jenis kedua, yakni adalah ada satu perantara di antara produsen yang ingin menghantarkan kepada konsumen. Ini ada satu perantara, yakni adalah seorang pengecer. Jadi produsen tidak menjual secara langsung kepada konsumen, namun konsumen jika ingin membelinya harus melalui pengecer. Kemudian jenis yang lain adalah ada dua perantara ya antara produsen dan juga konsumen, di mana di sini untuk membelinya konsumen ini bisa membelinya melalui pengecer. Pengecer sendiri pun dia belanjanya ya ataupun membelinya itu tidak langsung kepada produsen, namun melalui pedagang grosir di sini. Dari produsen, kemudian yang membelinya adalah pedagang grosir menjual kepada pengecer, baru pengecer bisa menyampaikan kepada para konsumen ataupun pelanggan dari produk tersebut. Baru tingkatan yang ketiga atau jenis yang keempat, yakni adalah yang lebih panjang ya, dari produsen ya dijual terlebih dahulu disampaikan kepada para pedagang grosir, kemudian dari pedagang grosir menjualnya kepada pedagang besar, dari pedagang besar baru menjualnya kepada para pengecer, barulah didapatkan di situ konsumen bisa membelinya ya, lagi-lagi yakni adalah melalui pengecer. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya di sini
dalam saluran pemasaran ini ataupun saluran distribusi ya teman-teman, ini sangat beragam ya. Kembali pada bentuk organisasi atau perusahaannya ya. Apakah di situ menghasilkan produk yang memang bisa langsung dinikmati dan disampaikan kepada konsumen, ataukah karena perusahaan itu perusahaan besar ya, maka dia memerlukan beberapa saluran pemasaran yang tidak bisa dilakukan secara langsung dari perusahaan untuk menjualnya kepada ataupun sampai di tangan konsumen secara langsung. Kemudian setelah tadi kita membahas tentang model saluran pemasaran konsumen ya, sekarang kita membahas tentang model saluran pemasaran untuk industri ataupun di pasar bisnis ya. Dalam suatu industri ataupun di pasar bisnis itu pun ada 4 kategori, 4 jenis dari model saluran pemasaran. Untuk tingkat 0 yakni sama dari produsen kepada pelanggan industri ya. Kemudian jika naik ke tingkat 1 itu ada melalui distributor industri dahulu, kemudian di tingkat selanjutnya yakni dari produsen melalui perwakilan produsen ataupun bisa melalui distributor industri terlebih dahulu baru sampai kepada pelanggan industri. Sama di tingkat selanjutnya yakni ya dari produsen kepada cabang penjualan produsen ya, kemudian distributor industri hingga kepada pelanggan industri. Jadi ini biasanya untuk beberapa perusahaan yang memang sudah menjalin kerjasama baik dengan beberapa perusahaan yang lainnya, dan juga mungkin beberapa perusahaan yang telah mendirikan beberapa cabang yang lain, sehingga di beberapa cabang itu harus terintegrasi dan juga bisa menyampaikan kepada para pelanggan bagi industri tersebut. Oke, selanjutnya rekan-rekan sekalian yang akan kita bahas yakni terkait keputusan rancangan saluran ya, bagaimana kita bisa membuat rancangan tertentu ya untuk menetapkan saluran mana yang akan kita pilih. Ini diantaranya beberapa hal yang harus kita pertimbangkan, yakni 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah menganalisis terkait kebutuhan konsumen. Dalam menganalisis kebutuhan konsumen, ini apa saja yang perlu diperhatikan? Di antaranya adalah ukuran lotnya, ya, kemudian waktu tunggu dan pengirimannya. Apakah konsumen ini biasanya termasuk tipe yang butuh pengiriman cepat, ataukah mungkin membutuhkan produk ini secara lebih fleksibel dan lain sebagainya. Kemudian kenyamanan spesial, ya, kemudian keragaman dari produk tersebut dan juga dukungan layanan. Dari beberapa karakteristik ini, dari beberapa unsur ini ya yang bisa menjadi pertimbangan tentang bagaimana menganalisis kebutuhan konsumen. Kemudian terkait dengan saluran distribusi ini ya, beberapa yang lainnya. Untuk yang kedua yang perlu diperhatikan adalah tentang bagaimana menentukan tujuan saluran. Ya, dalam menentukan tujuan saluran ini pun ya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pula. Misalnya nih, kita menjual produk segar ya, maka kita pun juga harus memerlukan pemasaran yang lebih langsung. Misalkan saat ini kan banyak ya untuk penjualan secara online, misalkan untuk sayur-sayuran ataupun buah-buah segar gitu ya, itu harus diperhatikan itu bagaimana saluran distribusinya. Nah, ini kan karena untuk produk segar dan juga tidak bisa bertahan lama dalam proses pengiriman, maka harus segera dikirim. Nah, itu menjadi perhatian. Kemudian produk penjualan besar ya, di mana memerlukan saluran yang meminimalkan jarak pengiriman dan jumlah penanganan. Kemudian yang lainnya misalkan produk non standar ya, di mana ini merupakan dijual secara langsung oleh perwakilan penjualan perusahaan. Jadi produk non standar ini biasanya ini ya dijual melalui perusahaan cabang ataukah mungkin reseller dari perusahaan tersebut. Kemudian contoh yang lain adalah produk nilai unit tinggi, di mana produk ini ya dijual melalui tenaga penjualan perusahaan dan bukan melalui perantara. Jadi biasanya dijual oleh para pihak-pihak karyawan ya. Misalkan karyawan yang bekerja di suatu pabrik itu kan pasti mereka tahu nih tingkat produksi dari kuota setiap produk yang dihasilkan gitu ya.
mereka pun akan ikut andil dalam proses saluran distribusi ini, mereka yang nantinya akan menjual kepada para konsumen. Ini diantaranya ya rekan-rekan pada tahap kedua, yakni menentukan tujuan saluran. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam keputusan rancangan saluran ini adalah tentang bagaimana mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Jadi setelah pertama yakni adalah menganalisis kebutuhan konsumen tadi, tahap yang pertama ya, setelah tahu oh ternyata konsumen itu lebih memprioritaskan produk yang cepat sampai ke mereka, waktu yang lebih fleksibel, yang lebih efisien dengan cepat sampai kepada pelanggan. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan saluran tadi, apa yang ingin kita targetkan. Oh, produk yang kita hasilkan itu seperti ini, berarti harus sampai kepada konsumen dengan tepat waktu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yakni adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Di antara saluran tadi misalkan yang terpilih mana ya, saluran A atau saluran B. Oh, ternyata memilih saluran keputusan saluran yang B. Nah, maka kemudian setelah dilaksanakan harus diambil ya evaluasi dari saluran yang utama tersebut yang menjadi prioritas. Ini diantaranya rekan-rekan dalam memutuskan rancangan saluran yang dipilih untuk kita menyampaikan produk kita kepada para konsumen. Kemudian yang perlu kita pahami di sini bahwasanya manajemen saluran yang efektif itu memerlukan pemilihan perantara dan melatih serta memotivasi mereka. Jadi misalkan perusahaan itu memilih seorang pengecer ataupun memilih pedagang grosir yang biasanya memang sudah berlangganan, itu harus benar-benar diseleksi dengan agar bisa menetapkan atau mencapai tujuan dari sasaran perusahaan itu secara lebih efektif. Jadi tidak semena-mena misalkan perusahaan memilih reseller, itu kan biasanya ada beberapa syarat khusus ya agar bisa menjadi reseller dari produk ini gitu kan. Tidak semua dari pedagang yang mengajukan untuk menjadi reseller ataupun pengecer ini langsung diterima dan sepakat untuk menjadi perantara dari saluran distribusi perusahaan tersebut. Tidak gitu kan, harus benar-benar dipilih ya agar bisa terlatih dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan agar produk tersebut sampai kepada para konsumen. Nah, tujuannya apa sih? Yakni untuk membangun kemitraan jangka panjang. Jadi pasti yang diharapkan itu adalah lagi-lagi ya dalam pemasaran itu kan untuk jangka panjang, tidak hanya misalkan menghabiskan seperti hanya penjualan ya, untuk menghabiskan produk saat ini atau untuk menghabiskan barang yang kita hasilkan saat ini, tidak. Prioritasnya adalah untuk jangka panjang ya, jadi agar mendapatkan mitra ya di sini dalam jangka panjang yang akan menguntungkan bagi semua anggota saluran. Jadi penjual, pihak perusahaan mendapatkan untung, pihak konsumen mendapatkan untung, dan pastinya ya sebagai saluran distribusi atau saluran pemasaran juga mendapatkan keuntungan yang sama. Mereka akan mendapatkan laba walaupun sedikit ya dari produk yang dijual tersebut ya. Seperti halnya konsumen pun juga akan dengan mudah mendapatkan produk yang dibutuhkan tersebut. Di antaranya dari sistem saluran pemasaran di sini yakni ada 3 ya teman-teman. Yang pertama sistem pemasaran vertikal, di mana saluran pemasaran yang mencakup produsen, kemudian pedagang grosir dan juga pengecer yang bertindak sebagai satu sistem terpadu di mana semuanya saling bekerja sama. Jadi yang dimaksud dengan pemasaran vertikal ini ya karena cakupannya adalah naik gitu ya, dari produsen, kemudian pedagang grosir dan juga pengecer ini saling bekerja sama untuk menyampaikan produk itu kepada para konsumen. Kemudian yang kedua, sistem pemasaran horizontal. Ya, jika tadi vertikal itu dari atas ke bawah ya atau dari bawah ke atas. Nah, horizontal itu kan ke samping gitu, di mana 2 atau lebih perusahaan yang tidak saling berhubungan menyatukan sumber daya atau program untuk mengeksploitasi peluang pemasaran yang muncul, sehingga perusahaan bisa saja nih saling bekerja sama secara permanen atau menciptakan perusahaan usaha patungan. Jadi biasanya mungkin melalui merger atau melalui konsolidasi ya, di situ penggabungan beberapa perusahaan yang memang menciptakan produk yang sama ya agar bisa menciptakan kekuatan yang lebih besar hingga sampai kepada konsumen itu, maka harus menggunakan sistem pemasaran horizontal begitu digabungkan.
kemudian nanti dalam saluran distribusi hingga sampai kepada konsumen itu agar bisa lebih efektif. Kemudian yang ketiga yakni sistem pemasaran multi saluran dari vertikal, horizontal, kemudian yang ketiga adalah multi saluran, di mana suatu perusahaan menggunakan 2 atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau satu atau lebih dari segmen pelanggan. Jadi multi saluran di sini beragam ya. Mungkin tidak hanya menggunakan tadi ya tingkatan yang pertama saja, tidak, atau mungkin dia tetap menggunakan tingkatan yang ketiga, nah dan lain sebagainya, mengkombinasikan dari beberapa jenis saluran yang ada gitu. Harapannya apa? Agar bisa menjangkau produk itu, agar bisa dijangkau pula para konsumen dengan mudah dan perusahaan bisa mengenalkan produk-produknya hingga kepada konsumen itu dengan lebih mudah dan juga efisien. Kemudian ya dalam pemilihan, walaupun dalam pemilihan saluran pemasaran ataupun distribusi, saluran distribusi itu ya selektif begitu dengan dilakukannya pemilihan ataupun adanya syarat-syarat tertentu, tetapi tetap saja ya yang sudah terseleksi itu akan muncul adanya konflik dalam saluran pemasaran itu pun juga bisa saja terjadi. Di antaranya jenis dalam konflik saluran pemasaran ini ada 2. Yang pertama konflik horizontal, yang kedua konflik vertikal. Yang dimaksud dengan konflik horizontal ini adalah konflik yang terjadi di antara perantara yang sejenis ya, di mana sumber konflik biasanya karena ada perantara yang memperluas lini produknya dengan lini baru dan tidak tradisional. Nah, bentuknya bagaimana sih konflik dari jenis konflik horizontal ini? Kita ibaratkan ya di sini contohnya itu bisa saja terjadi yakni konflik antara perantara yang menjual barang sejenis. Nah, produk yang sama ya, merek yang sama itu kan biasanya banyak pesaingnya ya. Nah, ketika di sini para perantara ini menjual produk yang sejenis, ya maka itu bisa saja menimbulkan konflik-konflik dalam saluran pemasaran. Contohnya apa? Yakni toko komputer dengan toko komputer. Nah, para penjual ini ya dari produsen, misalkan dari produsen secara langsung, tapi dia sebagai tangan kedua. Nah, yakni menjual produk yang sama, ya kan? Nah, apakah di sini akan menetapkan harga yang sama? Tentunya berbeda, gitu ya. Pasti biasanya ada konflik dalam saluran pemasaran. Kemudian bentuk yang lainnya yakni konflik antar perantara yang menjual barang berbeda. Tadi yang sejenis itu sudah pasti ya bisa menciptakan atau menimbulkan konflik. Nah, namun ternyata untuk barang yang berbeda pun juga bisa saja terindikasi untuk dapat menimbulkan konflik yang ada gitu ya. Contohnya apa? Yakni antara toko komputer dengan toko elektronik. Mungkin toko elektronik ini ya sama-sama menjual juga ada komputernya walaupun tidak banyak, seperti hanya toko komputer yang memang secara khusus menjual jenis-jenis komputer, entah itu PC kah, entah itu laptop, tetapi cakupannya di sini adalah terkait dengan khusus yakni komputer dengan beragam merek, tapi bisa saja menimbulkan konflik dengan market yang lain ataupun toko yang lain yang menjual di bidang elektronik, karena elektronik ini kan banyak ya, beragam, mungkin di situ dijual pula komputer begitu. Jadi bisa saja konflik horizontal ini terjadi di antara saluran pemasaran yang sejenis. Nah, karena di sini posisinya levelnya itu sama gitu ya. Mungkin antara pengecer satu dengan pengecer yang lainnya, antara pedagang grosir satu dengan pedagang grosir yang lainnya. Oke, kemudian masuk yang kedua, jenis konflik yang kedua yang mungkin bisa saja terjadi dalam saluran pemasaran ataupun saluran distribusi itu apa teman-teman? Yakni terkait konflik vertikal, di mana konflik vertikal ini merupakan konflik yang terjadi antara anggota saluran distribusi. Jika tadi horizontal itu antara perantara yang sejenis, kalau konflik vertikal ini antara anggota saluran distribusi, di mana penyebab konflik biasanya karena ketidaksamaan tujuan, hak dan peranan yang tidak jelas, adanya perbedaan persepsi, dan bahkan besarnya ketergantungan perantara kepada produsen. Bentuknya apa saja? Yang pertama
yakni bisa saja yakni konflik antara produsen dan pedagang grosir. Misalnya ketika produsen langsung menjual kepada pengecer. Nah itu, jadi bisa saja muncul konflik ya, yang seharusnya ya produsen itu menjual dulu nih kepada pedagang grosir. Tapi ya mungkin karena kelalaian ataupun mungkin melihat bahwasannya potensi pasar dari ini ya pengecer itu lebih besar. Nah kemudian akhirnya memutuskan dari perusahaan ataupun dari pihak produsen itu menjual secara langsung kepada pengecer. Nah itu nanti akan menimbulkan konflik-konflik dalam saluran distribusi. Kemudian bentuk yang lain adalah konflik antara produsen dengan pengecer ya, di mana independent retailer dengan produser owner retailer dari store itu. Nah, jadi penjualnya ataupun dari produsen itu ya langsung ada beberapa kesepakatan yang berbeda gitu, mungkin kepada pedagang grosir dan juga saluran distribusi yang lainnya. Jadi itu kaitannya adalah antar anggota dari saluran distribusi, sedangkan konflik horizontal itu antar level dari saluran distribusi. Jadi bisa kita pahami bersama ya rekan-rekan bahwasanya dalam pemilihan saluran pemasaran itu pun tidak menutup kemungkinan ya akan terjadi konflik-konflik yang sering dihadapi ya sebagai produsen ya terhadap para anggota dari saluran distribusi ataupun saluran pemasaran tersebut. Adapun bagaimana rekan-rekan sekalian dalam mengelola konflik saluran? Jika ditetapkan di awal itu sudah ada syarat tertentu misalkan yang menjadi saluran distribusi pada perusahaan ini misalkan, tetapi ya tetap saja ya dengan syarat-syarat itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik saluran. Harapannya dari suatu perusahaan maka kita harus bisa mengelola atas konflik yang terjadi tersebut, meminimalisir seminim mungkin terjadinya konflik yang memang tidak bisa 100% dihindari gitu ya, dimana semua saluran pemasaran yang mempunyai potensi konflik dan persaingan yang dihasilkan dari sumber-sumber seperti ketidakselarasan tujuan, peran dan hak yang didefinisikan dengan buruk, kemudian perbedaan perseptual dan hubungan saling ketergantungan. Itulah diantaranya ya yang memicu munculnya konflik dalam saluran distribusi ataupun saluran pemasaran. Maka apa saja yang bisa diupayakan selaku pihak produsen ataupun perusahaan yang menciptakan produk dan jasa tersebut dalam mengelola konflik ini? Di antara yang pertama yaitu memperjuangkan tujuan superordinat atau tujuan bersama harus disampaikan kepada para anggota dari saluran distribusi itu ya, bahwasanya tujuan utama kita apa, misalkan untuk mendapatkan profit, untuk menyampaikan produk ini kepada para pelanggan ataupun konsumen. Nah itu harus diselaraskan lagi tujuan awal dari tujuan bersama tersebut. Kemudian menukar orang di antara 2 atau lebih tingkat saluran. Nah mungkin bisa dirubah gitu konsepnya dari anggota masing-masing saluran distribusi ini. Kemudian mengkooptasikan ya dukungan pemimpin di berbagai bagian dari saluran tersebut. Jadi harus ada ikut serta ya dari pihak manajemen puncak ya terkait dengan pemilihan anggota dari saluran distribusi tersebut. Kemudian mendorong keanggotaan gabungan di dalam dan di antara asosiasi dagang. Nah, kemudian menerapkan diplomasi, mediasi atau arbitrase. Arbitrasi ya di sini ya bisa diterapkan beberapa regulasi ataupun kebijakan terkait dengan peraturan-peraturan yang harus ditetapkan untuk menjadi anggota dari saluran distribusi ini. Kemudian yang lain yakni bisa dengan cara menempuh upaya hukum. Nah, jika memang konflik ini sudah tidak bisa dihindari lagi ataupun sudah tidak bisa diselesaikan, maka bisa menempuh upaya jalur hukum. Namun ini merupakan upaya yang terakhir ya. Setidaknya beberapa hal sebelumnya harus sudah bisa dilaksanakan, diupayakan dengan baik ya agar kita bisa meminimalkan adanya ataupun terjadinya konflik dalam saluran distribusi, terutama bagi para anggota saluran distribusi yang ada di sini. Karena sebenarnya di antara saluran distribusi yang ada itu kan menjadi peran penting ya ataupun peran penolong, pembantu
penyampaian produk yang dihasilkan perusahaan kepada konsumen ya. Nah, maka sebisa mungkin itu harus perusahaan itu harus menghindari adanya konflik-konflik ataupun hal-hal yang memicu konflik. Semuanya harus diselaraskan lagi ya, harus diyakinkan lagi tentang tujuan utama, tujuan bersama dari mengapa ya dipilihnya anggota dari saluran distribusi yang ada, agar produk tersebut bisa sampai kepada konsumen dan juga para anggota dari saluran distribusi ini mendapatkan keuntungan yang sama, tidak ada yang merasa dirugikan. Mungkin itu rekan-rekan sekalian terkait apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yakni materi terkait strategi dalam saluran distribusi ya, dimana ini merupakan salah satu dari strategi yang kita terapkan pada bauran pemasaran ya, setelah kita membahas tentang strategi untuk pemasaran produk, kemudian strategi penetapan harga, maka saat ini kita harus bisa memahami bersama terkait bagaimana strategi dalam pengelolaan saluran distribusi atau saluran pemasaran. Harapannya rekan-rekan sekalian bisa memahami dengan baik materi yang saya sampaikan ini. Kemudian selanjutnya, setelah rekan-rekan sekalian menyimak ya materi ini ya, dan juga paham betul terkait apa yang saya sampaikan, ya, maka ada tugas kelompok ya. Ini merupakan tugas terakhir sebelum pelaksanaan ujian akhir semester ya, yakni adapun deskripsi soal tersedia di Siakat ya, saya sediakan di Siakat untuk soalnya. Silahkan nanti dipahami dari soal itu ya, dari kasus itu. Adapun yang ditanyakan yakni pertama, berikanlah analisis terhadap kebutuhan konsumen dan keinginan konsumen yang muncul sebagai fenomena di Indonesia. Jadi ada kasus ya yang sudah saya deskripsikan di Siakat, maka analisa rekan-rekan sekalian perlu menganalisa tentang kebutuhan dan juga keinginan dari konsumen tersebut sesuai dengan kasus yang ada ataupun fenomena yang sesuai. Kemudian yang kedua, jika Anda memiliki modal untuk mengembangkan sebuah produk ya, produk apa yang ingin Anda buat? Nah, setelah melihat fenomena yang terjadi, maka apa? Akhirnya upaya ya untuk bisa mengembangkan produk yang ada. Kemudian yang ketiga, jelaskan pula strategi pemasaran yang relevan untuk memasarkan produk tersebut. Ya, sudah saya singgung juga di beberapa pertemuan sebelumnya ya, terkait beberapa strategi yang bisa digunakan, entah itu menggunakan analisis SWOT ataupun segmentasi, targeting ataupun positioning, kemudian strategi ini ya, keunggulan dari Porter ya, strategi generik dari Porter ataupun menggunakan bauran pemasaran. Kemudian untuk maksimal pengerjaan tugas adalah sebelum UAS di Siakat. Nah, silahkan ya dikerjakan dengan baik sesuai dengan nanti masing-masing kelompok begitu ya, untuk bisa selesai dengan tepat waktu, yakni adalah sebelum ya, pastinya satu kali pertemuan ya sebelum dilaksanakannya ujian akhir semester. Begitu rekan-rekan sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yakni terkait dengan bagaimana strategi pengelolaan saluran distribusi ya. Kemudian setelah itu silahkan mengerjakan tugas kelompok yang tersedia. Setelah memahami dari materi-materi ini ataupun materi di beberapa pertemuan sebelumnya, maka rekan-rekan bisa mengerjakan tugas yang saya berikan terkait dengan studi kasus ya, yang ada untuk dikerjakan secara kelompok. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan sekalian ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.